Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur film Vagabond episode ketiga. Ya udah yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan Rayman yang sedang menyiram sebuah laptop dengan air keras bersama dengan flash disknya. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah pesan masuk dari Samael yang mengatakan ia sudah mati dan tidak boleh menampakkan diri lagi. Kemudian di lain sisi, Go-hye yang sedang mendengarkan percakapan pilot dan co-pilot sebelum benar-benar dinyatakan hilang kontak. Kemudian Hoshi yang baru saja membebaskan Gun berhenti di pom bensin dan menyuruh Gun untuk membeli minuman di sebuah minimarket. Namun saat masuk ke dalam toko, Gun dikejutkan dengan seorang pria yang menyerangnya dengan senjata laras panjang. Dalam kejadian tersebut, Hoshi tertembak di bagian punggungnya dan beruntungnya Gun berhasil menyelamatkannya. Kembali ke Go-hye, di mana ia sedang mencocokkan waktu di mana hasil investigasi ICAO terdapat kesamaan waktu ketika percakapan co-pilot dengan Rayman yang pada saat itu terjadinya ledakan hebat di dalam pesawat. Gun yang membawa Hoshi ke rumah sakit kemudian menghubungi Go-hye agar cepat datang ke sana. Dan di sini kita melihat bahwa Dr. Kim yang sangat mencurigakan saat mendengar percakapan Go-hye dengan Gun di telepon. Kemudian saat Go-hye pulang ke rumah, ia tambah dikejutkan karena laptopnya sekarang sudah hilang dan kemudian tiba-tiba dari arah belakangnya. Namun Go-hye yang sedikit banyak bisa melawan kemudian menodongkan pistol yang tak berpeluru. Walaupun begitu, petugas kebersihan yang waktu itu dihajar oleh Gun menyerah dan tak berani melawan. Dia mengakui perbuatannya jika seseorang membayarnya 10 euro untuk membunuh dirinya. Namun ia tidak mengenali siapa orang tersebut. Go-hye kemudian memaksa menelpon orang yang telah menyuruhnya. Di dalam rumah sakit terlihat Hoshi yang sedang dioperasi pengangkatan peluru dan kemudian tiba-tiba saja HP milik Hoshi berdering yang itu ternyata 여보세요, 말씀하세요. 달건 씨? 뭐? 김호식 잡아. 테러범하고 한패야. usut punya usut, Hoshi lah yang telah menyuruh orang tersebut membunuh Go-hye, teman kedutaannya sendiri. Dan dapat dipastikan bahwa Hoshi terpihak kepada teroris. Ketika Go-hye hendak mengisi pistolnya tersebut, pria kebersihan tadi langsung melarikan diri. Ketika dikabarkan Hoshi adalah bagian teroris, Gun langsung menuju ke ruangan operasi. Dan sesampainya di sana, Hoshi ternyata sudah menghilang. Ketika di luar, Hoshi yang berlari sempoyongan berusaha kabur dari kejaran Gun di belakangnya. Dan terungkap bahwa pria yang berusaha mengambil laptop Gun di malam itu adalah Hoshi sendiri. Kemudian di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Go-hye menelpon Dr. Kim dan mengatakan bahwa laptopnya sudah menghilang. Dan yang membagongkan adalah Dr. Kim ternyata bersekongkol dengan Jessica Lee dan mengabarkan hal ini kepadanya. 말씀하세요. 여기 문제가 좀 생겼습니다. Saat Hoshi sudah tidak memiliki jalan lagi, ia malah mengeluarkan pil sianida untuk bunuh diri. Dan di sebuah gedung tinggi, sosok sniper sudah membidik mereka dan bersiap untuk menembak. Sebelumnya Hoshi mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan ini karena berusaha menyelamatkan anak dan istrinya yang sudah disandra oleh teroris. Dan kemudian ia memilih untuk bunuh diri. Dan inilah yang dilakukan sniper tersebut.
Saat Gohei dan Gun berusaha berlari dan mencari perlindungan, sang sniper sudah siap untuk menembak dan kemudian inilah yang terjadi. Busura dan anak buahnya sudah di belakang si sniper, yang ternyata itu adalah Rayman dengan menodongkan senjata. Dan saat Gun bersama dengan Gohei sudah di atas gedung, mereka semua sudah menghilang dan terlihat sebuah mobil yang baru saja keluar dari area tersebut, yang dapat dipastikan itu adalah mereka. Kemudian di kantor Badan Intelijen Negara, sekelompok orang datang dan melakukan penggeledahan secara paksa. Dan video satu-satunya bukti jatuhnya pesawat juga berhasil diambil oleh mereka. 뭐야? Ketua intelijen yang mengetahui kantornya diacak-acak nampak geram kepada mereka. Dan terungkap mereka hanya mendapatkan mandat dari pemimpin mereka yang bernama Gi Tai-wung. Kepala intelijen yang marah langsung mendatangi Gi Tai-wung di kantornya, yang ternyata ia adalah kepala inspeksi negara. Kemudian di dalam rumah sakit, Gohei berusaha menjelaskan kepada polisi tentang sebab musabab tewasnya Hoshi. Lalu di sebuah rapat kepala gang yang datang terlambat karena sakit perut yang dialaminya. Kemudian teleponnya berdering yang ternyata itu adalah Gohei. Ia mengatakan bahwa pesawat tersebut sudah dibajak oleh teroris. Kemudian kepala gang menyuruhnya untuk berbicara langsung kepada direktur umum. Oleh sebab itu Gohei diminta kembali dan mengusut kasus ini secara langsung. 알겠습니다. Mendengar hal itu awalnya Gun menolak, karena Gun hanya ingin mengejar teroris di negara Maroko untuk balas dendam atas kematian keponakannya. Lalu Gohei dengan banyak berharap mengajak Gun ke Seoul untuk mengungkap kasus ini bersamanya. 그놈들이 대체 누군데? 왜 아무 죄도 없는 사람들 죽인 건데? Di dalam rapat, Kepala BIN ditunjuk sebagai pimpinan dalam kasus ini. Dan kemudian mereka semua dikejutkan saat komputer tiba-tiba saja diretas dan mendadak error. Kemudian di tempat golf, Jessica Lee mendapat telepon dari seseorang yang dijuluki dengan Shadow, yang ternyata Shadow inilah peretas yang merusak sistem komputer di kantor Badan Intelijen tadi. Tak lama setelahnya Menteri Pertahanan datang di sana, dan secara mengejutkan ajakan dari Jessica Lee ditolak mentah-mentah oleh sang menteri. Dan usut punya usut, Jessica telah mempengaruhi 3 orang paling berpengaruh kepada sang menteri, yaitu Letnan Jenderal Pil Gui, kemudian Jang Dong-gyu, dan yang terakhir yaitu Choi Sang-bi. Dan kenapa bisa Jessica Lee dengan mudah mengancam mereka? Alasannya adalah ketika orang tersebut memiliki jejak buruk selama berkarir seperti suap, korupsi, dan lain sebagainya. Dokumen rahasia tersebut singkatnya ia sebarkan satu sama lainnya. Dan setelah Jessica mengundang mereka semua secara bersamaan di sebuah tempat, kemudian Jessica juga menyiapkan wanita penghibur. 제가 모시는 자리니까 마음 편하게들 노세요. Kemudian jebakan Jessica pun berhasil ketika sang Menteri Pertahanan juga diundang ke tempat tersebut, yang secara langsung menyaksikan ketiga orang tersebut sedang menikmati wanita dolar kuning. Kemudian Jessica dan sang menteri berbicara empat mata di sebuah ruangan. Sang menteri tetap tidak mau menunjuk bahwa ia pemenang dalam proyek ini. Namun kemudian Jessica mengancam keburukan 3 ajudannya akan disebarluaskan serta ia akan diberikan sebuah hadiah informasi, kelemahan tentang pertahanan Amerika, serta yang terakhir adalah hadiah istimewa untuk menidurinya. Maka sang menteri pun tak memiliki pilihan lain selain ia. Kemudian di dalam ruangan, Gohei nampak santai dengan sepotong roti. Namun beda dengan Gun yang waspada melihat keluar karena takut mereka akan datang kembali. Usut punya usut, mereka belum juga berangkat ke Seoul karena Gun masih keras kepala dan bimbang dengan keputusannya tersebut. 뭐 아무튼 그 괴팍한 성격 덕에 큰일 했네. 큰일 했어. Keesokan paginya mereka menuju ke bandara, dan di sini Gun sangat yakin jika jaringan teroris tersebut sedang mengawasi langkah mereka. Ternyata dugaan itu memang benar, di mana seseorang sedang mengawasi dengan CCTV di berbagai ruangan. Scene kemudian berpindah di mana Rayman
yang malang sedang diseret untuk menghadap seseorang. Ternyata ia dihadapkan dengan seseorang yang berpangkat jenderal yang mengatakan bahwa Rayman sudah berkhianat karena tidak bisa menemukan co-pilot. Dan kemudian inilah yang dilakukan oleh sang jenderal. Jesse Kali memiliki rencana untuk menyingkirkan Go-hye dengan orang dalam badan intelijen sendiri. Sedangkan Gun akan disingkirkan dengan menggunakan seorang wanita yang bernama Lily. Dan kemudian inilah sosok Lily yang sedang membunuh targetnya di Amerika. Sedangkan Direktur Umum Badan Intelijen Negara yang bernama Ang In-dong nampak kaget karena mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Dan ia hanya bisa mengatakan, "Baik, Pak." 그러죠. Di dalam kantor, Hwasok dan temannya berusaha mencari daftar penumpang yang bernama Chahun yang tiba-tiba saja ia menghilang. Dan hal itu disaksikan secara langsung oleh Direktur Inspeksi Taiwung. Direktur Umum kemudian memanggil Kepala Inspeksi dan Kepala Badan Intelijen dan beralasan bahwa file video sudah lama hilang. Dan secara mengejutkan sang direktur menutup kasus tersebut. 감찰부직원 몇 명입니다. 덮어. Keputusan tersebut membuat mereka sangat kaget karena ini menyangkut nyawa orang banyak. Namun apalah daya, mereka hanya bawahan dari Direktur Umum. Dan saat keluar, Kepala BIN nampak curiga dengan Kepala Inspeksi karena saat sidak kemarin itu bersamaan dengan virus yang menyerang. 타이밍이 너무 절묘하잖아. Dan kita diperlihatkan di mana satu-satunya video yang tersisa saat ini adalah di tangan Jesse Kali. Ia nampak ragu-ragu untuk menghapusnya dan ia langsung menutup laptopnya saat Lily datang ke sana. Lily adalah assassin profesional dengan harga yang sangat mahal. Terlebih Jessica meminta tidak ingin adanya jejak pembunuhan. 한 장은 받아야겠네요. Lily lalu memamerkan kopernya yang berisi banyak obat serta suntikan klorida di mana sang korban yang telah disuntik itu maka hasil otopsinya adalah akan menyimpulkan serangan jantung. 부검에도 심장마비 외에 다른 사망 원인 못 찾아요. Kemudian di dalam pesawat, Go-hye dengan lahap menyantap makanannya, sedangkan Gun yang masih termenung diam 1000 kata. Kemudian Go-hye bercerita bahwa rasa bersalah yang dialaminya saat ini pernah ia alami saat ia kehilangan ayah tercintanya. Setelah sampai di bandara Seoul, terlihat beberapa orang sudah mengawasi mereka. Dan kemudian Gun pun disetrum hingga pingsan. Gun dinyatakan kena serangan jantung dan dibawa dengan ambulan. Usut punya usut, ini adalah rencana dari Lily untuk menyuntikkan kalium klorida. Dan ternyata rencana tersebut gagal karena Gun berhasil mencegahnya. Dan kemudian film episode ketiga pun bersambung.